Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik dan semoga panjenengan juga dalam keadaan baik. Amin. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya mohon izin mengganggu waktunya Ibu yang sedang sangat banyak sekali kegiatan nggih. Saya izin untuk sedikit mewawancara Ibu ini terkait dengan tugas saya sebagai CGP, yaitu harus memenuhi salah satu tugasnya itu mewawancarai pimpinan kami yaitu kepala sekolah. Ini terkait dengan topik yang sedang kami pelajari di modul 3.1 yaitu modul pengambilan nilai-nilai berkeputusan berbasis nilai kebajikan. Nah, saya ingin bertanya pada Ibu, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Kalau saya pelajari, dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan, seperti kasih sayang, keadilan, tanggung jawab, dan juga lain-lain. Sedangkan bujukan moral atau benar vs salah yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah itu kalau dilema etik itu artinya benar melawan benar Ya, gitu. betul. Jadi dua buah keputusan itu jika diambil semuanya mengandung nilai kebenaran gitu. Nah, apa Ibu pernah mengalami kasus yang merupakan dilema etika itu Ibu selama Ibu memimpin sebuah lembaga? Saya kira sering ya, atau juga ya pernah saya alami. Ini karena saya di sekolah dasar, otomatis dilema yang pernah saya alami itu biasanya pada waktu akan mengambil keputusan untuk kenaikan kelas, yaitu siswa yang berprestasi di bidang olahraga atau kesenian, namun biasanya anak itu rendah di bidang akademik, sehingga itu akan menimbulkan masalah pada waktu kenaikan kelas. Iya, itu Ibu mengalami dilema Ibu apakah mau tetap menaikkan atau apa tetap tidak menaikkan anak tersebut. Tentunya kedua pilihan tersebut sama-sama mengandung nilai kebenaran dan ada nilai-nilai yang bertentangan juga ya Ibu. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebahagiaan itu Ibu mengambil keputusannya bagaimana? Yang pertama, saya dengan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan ya. Misalnya saja seperti tadi, kalau anak itu nilainya kurang atau bahkan di bawah KKM, tetapi dia punya prestasi di bidang yang lain. Lalu yang kedua itu menentukan siapa yang terlibat di situ. Yang ketiga mengumpulkan fakta yang relevan. Yang terakhir tentu saja kita membuat keputusan. Nah, nilai yang bertentangan seperti pada kasus yang Ibu alami itu nilai keadilan dan rasa kasihan ya Ibu ya, betul, karena ketika Ibu harus berbuat adil terhadap semua anak didik, tapi Ibu juga merasa kasihan nih terhadap anak tersebut karena dia merupakan anak yang berprestasi. Kemudian kalau tadi yang kedua yang terlibat itu siapa saja Ibu? Tentu saja yang terlibat anak itu sendiri dan juga guru kelasnya yang mengajar. Ibu nih. Ya, saya juga selaku kepala sekolahnya tentu saja. Nah, selanjutnya hal apa saja nih atau hal apa saja yang paling Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu, terutama terkait dengan yang kasus yang Ibu alami tadi? Tentu kita menggunakan prinsip yang paling sesuai untuk anak tersebut ya. Dalam hal ini prinsip berpikir
berbasis rasa peduli. Andai kata kita mempunyai seorang siswa yang berprestasi namun akademiknya rendah, terus kita tidak dinaikkan, otomatis anak itu akan mengalami seperti untuk apa kita berprestasi di bidang olahraga atau seni namun kita tidak bisa naik kelas. Nah, sehingga kita harus benar-benar mempertimbangkan agar anak itu tetap berprestasi dan juga bisa naik kelas. Jadi kita utamakan rasa peduli terhadap anak tersebut Ibu, karena bagaimanapun anak tersebut sudah memberikan prestasi bagi kita gitu. Nah, dalam mengambil keputusan tersebut pasti ada tantangannya nih Ibu. Nah, tantangannya apa nih yang Ibu rasa paling menantang ketika mengambil keputusan, oh ya saya pada akhirnya kita akan menaikkan anak tersebut, itu tantangannya bagaimana? Tantangannya tentu saja ketika ada pilihan ya antara mengikuti aturan tertulis, karena kan untuk menaikkan anak itu harus di bawah atau di atas KKM, lalu KKM yang di bawah minimal itu paling tidak hanya 4, itu yang maksimalnya. Nah, oleh karena itu menjadikan sebuah tantangan bagi saya tentu saja. Namun karena itu kita juga harus mempertimbangkan moral siswa atau anak itu supaya tidak minder. Ya betul, sudah prestasi di bidang olahraga namun tidak naik kelas, tentu itu akan mengakibatkan anak itu menjadi anak yang minder dan sebagainya. Nah, itu termasuk tantangannya. Lalu pilihan yang lain adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang atau semua siswa, dan membuat pengecualian karena kebaikan hati, kasih sayang dan juga prestasi. Itu yang saya pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jadi ya, Ibu harus memikirkan ini sesuai aturan, tapi juga harus memikirkan kondisi psikologi anak tersebut gitu. Itu memang tantangan yang sangat menantang Ibu dalam kita mengambil sebuah keputusan. Dalam Ibu menyelesaikan kasus tersebut, apa Ibu mempunyai jadwal tertentu atau segera diselesaikan ketika ada kasus yang Ibu alami? Kalau jadwal tertentu saya kira tidak ya, karena itu kan disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi kalau memang harus segera diputuskan atau mengambil keputusan ya kita langsung laksanakan. Tidak ada jadwal tertentu ya. Jadi ketika ada kasus maka ya sesegera mungkin diselesaikan. Ketika Ibu mengambil keputusan tersebut, ada apa tidak orang-orang yang terlibat atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Dalam mengambil keputusan tentu saja saya tidak berjalan sendiri ya, karena ada beberapa guru kelasnya, sehingga saya bermusyawarah dengan bapak dan ibu guru yang ada di SD ini untuk bagaimana caranya kita agar anak itu tetap berprestasi di bidang yang digemarinya, tetapi dia juga tetap bisa naik kelas. Jadi ketika Ibu mengambil sebuah keputusan yang terbaik itu melibatkan banyak pihak ya Ibu. Artinya betul-betul keputusan yang diambil itu merupakan sebuah keputusan yang terbaik. Tentunya tidak ada yang merasa diuntungkan ataupun tidak ada yang merasa dirugikan, begitu Ibu. Kalau boleh tahu, pada akhirnya keputusan yang Ibu ambil itu seperti apa itu terkait dengan kasus yang Ibu alami tersebut? Keputusan saya ambil tentu saja keputusan yang mempertimbangkan keadilan ya, antara dia anak yang berprestasi namun punya kemampuan di bidang akademik yang rendah. Lalu kita juga harus berpikir ada anak yang akademiknya tinggi tapi tidak punya prestasi di bidang yang lain. Nah, kami dalam mengambil keputusan itu berpikir atau mengedepankan keadilannya supaya tidak ada anak yang merasa dirugikan. Pada akhirnya anak tersebut bagaimana? Apakah tetap dinaikkan? Alhamdulillah tetap dinaikkan karena kita mempertimbangkan prestasi yang dia punya.
dari semua hal yang sudah kita bicarakan ini, apa nih pelajaran yang bisa Ibu ambil terkait kasus-kasus yang merupakan sebuah kasus dilema etika itu? Yang bisa saya ambil terus terang saja, kita harus selalu berpikir bahwa anak itu dalam satu sisi memang mempunyai prestasi, tapi tentu di bidang yang lain kadang bisa rendah karena tidak ada anak yang sempurna. Semua memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangan dan kelebihannya. Berarti ini ya Ibu, jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu betul-betul kita berpikir matang ya Ibu. Pelajaran saja itu mungkin yang bisa Ibu ambil, berpikir matang, kemudian kita melibatkan semua pihak sehingga pada akhirnya keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Terima kasih Ibu, mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu Ibu. Ini percakapannya sangat luar biasa sekali bagi saya dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan saya tentang bagaimana seorang pemimpin harus mengambil sebuah keputusan yang terbaik bagi semuanya. Terima kasih sekali Ibu. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya Bu ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu ini bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Ini terkait dengan tugas CGP yang harus saya penuhi. Saya meminta kesediaan dari Ibu untuk bersedia saya wawancarai Ibu. Ini terkait dengan topik dilema etika yang sedang saya pelajari di modul 3.1. Nah, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ini saya mendengar belum lama yang ini dilema etika. Pengetahuan saya itu dilema etika itu suatu keputusan yang harus saya ambil di situ. Peristiwa yang sebenarnya itu benar moral, tapi dalam kenyataan aturan itu tidak pas, tidak mampu, terus salah gitu. Sedangkan untuk rujukan moral itu suatu penyelesaian atau suatu kebijakan yang saya ambil itu menurut kami atau menurut dari misal usulan dari guru-guru itu benar, tapi kenyataannya itu sesuatu yang salah yang saya ambil, makanya sangat sulit sekali untuk menentukan. Ibu pernah mengalami kasus tersebut? Ya Allah, peristiwa itu terjadi ketika awal dari pandemi. Itu guru dalam bimbingan saya itu ngomong sakit keras. Beliau yang saya pikirkan di situ namanya sekitar biaya, tapi ketika harus izin seorang PNS harus minta izin itu 3 hari, untuk sakit 2 minggu, dan akibat jika izin lebih 2 minggu itu beliau kan tidak bagaimanalah suatu kebijakan yang sebenarnya itu bisa berjalan. Beliau maksudnya beliau itu sakit sembuh dan kami di sekolah kesulitan. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang terutama kasus-kasus tersebut itu berkaitan dengan
dilema etika tadi ya Bu, yang mengandung kepentingan yang sama-sama benar untuk dilaksanakan, itu bagaimana Ibu mengambil keputusan? Kalau saya mengambil keputusan ya berharap dari beliau yang sakit itu bisa sembuh, artinya tidak dirugikan. Sedangkan juga kami di sekolah itu pekerjaan semua bisa kami selesaikan, artinya kami juga tidak dirugikan. Itu betul-betul dilema gitu. Nah, betul-betul sebagai dilema. kepala sekolah. Iya. Betul. Nah, saya merasa namanya aturan harus ditegakkan, namun dari perasaan hati nurani seorang manusia, seorang pemimpin harus lebih bijaksana. Ada nilai-nilai yang Iya. bertentangan gitu. Nah, Ada nilai. langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Ibu lakukan selama Kami yang jelas pertama itu karena saya tidak bisa berpikir sendiri, saya pertama itu meminta pendapat dari dosen. Kemudian jelas semua dari warga, termasuk anak-anak tenaga administrasi pun saya minta pertimbangan. Jadi semua guru ya. Berikutnya apakah nanti dalam waktu mengambil kebijakan itu akan maksudnya akan bisa berdampak negatif dan positifnya itu tetap saya pikirkan, dan nanti setelah seperti itu saya ambil suatu kebijakan itu nanti apakah bisa ya, keduanya itu dari yang mempunyai masalah dan kami yang mengatasi masalah itu bisa nyaman, aman. Jadi dalam hal ini kita tidak melihat dari aturan pemerintah lah, melihat dari aturan pemerintah bahwa misalkan itu tidak kebijakan itu ada nantinya kita dianggap melanggar atau tidak, itu harus kita sudah bisa. Jadi banyak yang terlibat nih Bu Iya, pada iya, Ibu jelas. saat mengambil keputusan Iya. tersebut. Ada Iya. rekan-rekan guru, Iya. kemudian tenaga administrasi, Iya. bahkan mungkin atasan pun bisa Ibu libatkan Iya. gitu. Saya berpikir terlebih dahulu jangan sampai ke Oh, gitu. iya, soalnya kalau ke situ yang jelas sampai ke atasan berarti kan sudah melaporkan secara nyata. Saya nanti dianggap belum tidak bisa menyelesaikan masalah intern lah. Jadi saya belum sampai ke atasan. Itu luar biasa Ibu. Jadi memang kasus dilema etika ini betul-betul membutuhkan pemikiran yang matang gitu. Ini kemudian hal-hal apa nih yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Maksud ya ini efektif dalam hal waktu, Semuanya. efektif dalam Yang paling efektif Yang paling itu yang bagaimana? efektif. Mungkin ketika Ibu mengambil keputusan tersebut itu, oh ya berarti saya kan tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan gitu Ibu. Iya. Berarti kan Ibu harus, kalau nilai yang bertentangan dari yang saya tangkap tadi berarti nilai keadilan dengan nilai kasihan gitu Ibu. Iya, keadilan karena memang Ibu sebagai kepala sekolah harus berlaku adil untuk semuanya gitu. Kemudian kasihan terhadap guru yang sedang mengalami masalah. Nah, ini Ibu bagaimana nih? Apa yang dianggap Ibu paling efektif dalam menyelesaikan keputusan tersebut? Saya untuk dalam efektif arti saya segera, karena namanya guru kan harus berada di depan kelas. Belum keefektifan waktu saya langsung berdiskusi dengan guru dan ya staf. Kemudian untuk efektif yang lain, untuk misalnya langsung selalu komunikasi dengan keluarga beliau, walaupun lewat WA, karena waktu itu masa pandemi awal, jadi kami tidak berani untuk mendatangi atau menengok, jadi tetap efektivitas dalam hal ini saya menggunakan komunikasi lewat WA dan minta fotonya,
ya memang. Nah, selanjutnya begini Ibu. Dalam mengambil sebuah keputusan tentunya ada tantangan gitu. Tantangan yang Ibu rasakan. Nah, itu apa nih tantangan yang Ibu rasakan pada saat pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama rasa kemanusiaan, itu yang jelas ada rasa kasihan, ikut memikirkan biaya karena yang saya itu seorang ayah. Kemudian selain itu rasa kemanusiaan itu rasa belas kasihan, rasa ingin ikut berpikir, tapi semuanya itu kan kembali ke aturan. Nah, sedangkan aturan yang itu tadi harus ada surat keterbatasan izin seorang PNS, sedangkan seorang PNS yang diizinkan 3 hari paling lama dan 2 minggu ketika sakit. Itulah yang menjadi tantangan bagi saya, rasa kasihan kemudian berpikir tentang aturan. Berarti itu yang menjadi tantangan itu nilai-nilai yang bertentangan dan berpikir kalau saya tangkap dari yang itu tadi berarti ini Ibu mengambil langkah itu berpikir berbasis rasa peduli. Rasa peduli tadi, peduli itu tadi rasa biaya, keluarganya. Nah, kemudian untuk yang jelas kami terus harus siapa nantinya pengganti untuk mengajar kan harus kami pikirkan juga, selain kebutuhan beliau di rumah untuk sakitnya dan kepentingan dinas di sini sangat bertentangan untuk kami. Jadi apa namanya, anak pun tetap harus kita pikirkan ya Bu, jangan sampai kita hanya memikirkan beliau saja tapi malah anak menjadi terbengkeleng. Jadi saya tetap berpikir ke dinasnya juga, selain berpikir ke rasa kasihan, rasa perasaan istrinya dan anaknya, tetap kami berpikir, tapi juga berpikir ke nanti di luasnya bagaimana. Ya kami pasti bisa lah solusi sekolah, mungkin saya sendiri sebagai pengganti mengajar atau guru lain, guru mapel ya seperti itu. Jadi tetap ada tantangan yang sangat berat untuk dipikirkan. Selanjutnya nih, apa yang ketika Ibu mengambil keputusan tersebut, apakah Ibu mempunyai jadwal atau berarti saya harus segera menyelesaikan atau memiliki jadwal yang terstruktur atau tidak itu? Masalah jadwal karena itu harus segera selesai tanpa jadwal. Jadi ketika saya punya kasusnya, punya permasalahan itu ya tiba-tiba saya kemudian memanggil beberapa orang guru, malah justru sejumlah guru di sekolah itu saya bagaimana ini solusi yang harus, karena saya juga sulit sekali untuk menentukan dan ini menyangkut itu tadi ya, sakit kan berhubungan dengan nyawa naik itu ya, tanpa jadwal, jadi harus saya ini tanpa jadwal. Kemudian apa ada Bu faktor atau orang-orang yang selama ini mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan tersebut? Alhamdulillah, yang jelas itu semua guru, iya semua guru, karena saya di rumah ya tidak bisa lah saya campurkan dengan masalah di dinas. Jadi yang jelas itu dari guru-guru, terutama untuk guru senior yang saya minta pertemuan, dan sebenarnya harus ke atasan, tapi saya berpikir jangan sampai ke atasan dulu. Jadi alhamdulillah beliau, para guru semuanya itu membantu memberikan solusi, dan kemudian saya pikir kembali, saya pikir ulang pendapat beliau itu. Alhamdulillah ini artinya ada yang misalnya bersatu pendapat, ini satu pendapat berbeda, tapi saya tetap berpikir bahwa ada aturan yang harus ditegakkan. Jadi banyak yang terlibat gitu. Ibu tidak kemudian memutuskan sendiri juga. Ya pernah saya sih menyampaikan ke mereka kepala sekolah, tapi yang benar-benar beliau itu ya tidak bisa seperti keluarga lah gitu.
kalau boleh tahu nih, pada akhirnya keputusan apa nih yang Ibu ambil dalam menghadapi kasus dilema etika tersebut? Pada akhirnya Ibu ambil keputusan bagaimana? Alhamdulillah, mungkin Allah tapi ya paling berkuasa ya Bu, ini memberikan solusi gitu ya. Pas waktu itu kan pandemi awal. Nah beliau di triwulan pertama itu kan memang kita tidak harus masuk tidak ke sekolah, waktu itu ya 100% bekerja di rumah. Nah bisa alhamdulillah juga bisa online, tapi setelah triwulan berikutnya kan 50%, kemudian 25%. Nah kalau sakit 100% di rumah. Nah itulah yang bisa menolong kami. Tapi setelah saya tetap harus masuk, nah kami sampaikan harus ada izin dari dokter. Nah, tapi yang saya pikir sudah suatu kebijakan tadi dengan bekerja di rumah itu 3 bulan. Nah untuk selanjutnya karena saya tahu itu aturan bahwa lebih dari 2 minggu itu beliau sama sekali tidak bisa ke sekolah, dan maka terpaksa 2 minggu ada izin dokter. Tapi karena aturan yang memang TPK tidak bisa diterima. Jadi memang ada konsekuensinya ya. Betul. Saya tidak berani untuk kemarin kan sudah istilahnya ya sudah kebijakan sama sekali tidak datang ke dokter ya dan izin dokter, tapi karena ada aturan baru 50% sama sekali beliau tidak. Itu sama saya sampaikan kepada yang istrinya ya dengan cara bijaksana beliau bisa menerima. Alhamdulillah akhirnya Alhamdulillah bisa menerima. Jadi kasus dilema etika ini tidak mudah untuk kita selesaikan gitu, karena betul ada nilai-nilai yang bertentangan, keadilan, kemudian kasihan gitu. Nah, dari apa yang telah kita sampaikan tadi nih, kira-kira nih menurut Ibu pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dalam ketika Ibu mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema? Pengalaman saya benar-benar suatu pengalaman yang sangat berharga ini, yaitu dari segi kemanusiaan. Rasa kasihan itu ternyata tidak bisa kita terapkan dengan penuh sesuai dengan apa yang menjadi sanubari saya karena aturan itu tadi. Maka saya namanya aturan bisa ditegakkan. Untuk aturan mestinya ada suatu tidak ada suatu peninjauan kan. Ternyata itu tidak selamanya aturan itu seperti itu, perlu peninjauan. Jadi ini pengalaman saya. Nah, sangat berat itu dari segi kemanusiaan. Tapi kalau kita aturannya seperti itu kan namanya kemanusiaan yang tadi awal saya sebutkan, harus ada biaya, harus ingin kerja tapi memang tidak mampu. Nah, sementara aturan harus ditegakkan. Itu pengalaman. Jadi ya suatu kebijakan seorang pemimpin yang benar-benar harus berpikir banyak, yang berpikir banyak, serta-merta mengambil sebuah keputusan. Iya benar Benny, dan tidak harus sendiri, soalnya nanti kan berdampak berdampak juga nih Bu. Iya. Terutama kalau ini kan saya amati tadi berarti berdampak terhadap anak didik nih Bu. Anak didik Sementara jelas. anak didik itu jelas nanti dampaknya ke wali murid. Iya, jadi ternyata mengambil suatu kebijakan hanya kepada seseorang itu bisa berdampak pada orang, termasuk lembaga Justru yang paling penting itu yang lembaga. Nah, lembaga kita harus berpikirnya lebih benar-benar membutuhkan apa yang lebih ekstra masalah yang seperti itu. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih sekali Ibu sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu yang sangat padat untuk
bersedia saya wawancarai. Matur nuwun sekali Ibu, mohon maaf sekali untuk segala kekurangan nggih. Moga-moga Ibu sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sukses ini. Terima kasih waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.